Prasasti dan stempel umat Buddha memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatan surga, kedua kekuatan itu bersatu. Aku saling mengganggu dan menerobos gerbang hantu secepat mungkin. Pemenggalan tampaknya telah menemukan semua tindakan pencegahan. Mendengar ini, Ye Chen mengangguk dan berkata, apakah kita semua bergandengan tangan? Kamu tidak harus melakukan semuanya. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak dapat membantu. Dewa Pemotong berkata dengan sangat tidak sopan. Apa maksudmu? Maksudmu, apakah kita tidak berguna? Bulan ungu selalu mendominasi, terbiasa dengan semua orang yang begitu sombong. Dewa Pemenggalan tidak begitu baik hati. Melihat kekasaran Ziyue, dia bergumam, apa yang disebut bakat orang-orang kuno itu bukanlah omong kosong di mataku. Lebih baik tidak menggangguku, jika tidak, bahkan jika kamu adalah leluhur rumah Ziyang, itu tidak berguna. Bulan ungu mendengar ini, wajahnya marah dan membiru, dia berkata dengan sangat tidak yakin, kamu berani mengatakan bahwa kami omong kosong, bukan? Dan kamu siapa? Petik 2. Ziyue mengucapkan kata-kata seperti itu, Ye Chen telah berdoa untuk mendominasi ini, tidak tahu konvergensi wanita itu. Dewa Pemenggalan menatap Ziyue, dan matanya seperti pedang. Yang lain mengatakan bahwa jika mata dapat membunuh orang, mereka dapat memotong lawan mereka menjadi beberapa bagian. Tetapi di mata Dewa Pemenggalan, itu bukan lelucon. Mata Dewa Pemenggalan benar-benar dapat membunuh orang. Ziyue hanya meliriknya. Dia merasa seolah-olah telah dihantam oleh pedang. Seluruh tubuhnya terbang keluar dan memuntahkan seteguk darah. Kakak, Ziyun Fei terkejut dan bergegas untuk memegang bulan ungu di lengannya. Mata bulan ungu berbinar dengan warna panik, dan warna panik berubah menjadi kemarahan. Dia masih tidak tahu bagaimana mengendalikan amarahnya, dan dia berkata, jika kamu berani memperlakukanku seperti ini, kamu akan menunggu kemarahan rumah Ziyang. Jian Shen tidak berbicara, dia hanya melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan roh pedang. Dengan cara ini, roh pedangnya sangat mengerikan sehingga bahkan yang muda Ziyun Fei, yang sangat berbakat, sangat ketakutan. Tidak ada jaminan bahwa dia bisa mengambil pedang itu. Terlebih lagi, intinya adalah dia tidak punya waktu untuk menangkis pedang itu. Pedang itu langsung menebas rambut bulan ungu dengan kecepatan yang tidak dapat dihidupkan kembali. Beberapa helai rambut hitam Ziyue terpotong. Rambut Ziyue yang rapi menjadi tidak teratur sejenak. Jika kamu berbicara buruk lagi, beberapa helai rambutmu tidak akan patah. Potong mitos itu, dingin, udara membeku. Tidak ada yang meragukan kata-kata pemenggalan kepala dewa. Ziyue, yang tidak tahu bagaimana menahan diri, terpana oleh pedang itu. Dia tidak kembali sadar setelah setengah suara. Meskipun Ziyun Fei tidak terlalu tua, dia bukan orang bodoh. Dia bahkan berkata, terima kasih atas kebaikanmu. Adikku tidak akan pernah bersikap kasar padamu lagi. Pada saat yang sama, Dugu Jiujian sangat takut ketika dia melihat dewa memenggal kepalanya sesuka hati. Matanya penuh dengan kengerian. Keadaan mengerikan macam apa yang harus dia capai dalam kultivasi pedangnya. Dugu Jiujian tidak berani menatap Jian Shen dengan gegabah, tetapi dia juga diam-diam menatapnya. Pria parubaya ini tidak dapat melihat bahwa dia memiliki kultivasi pedang yang begitu kuat. Selain itu, dia belum pernah mendengar tentang keluarga atau tetua tanah suci manapun yang memiliki kultivasi kendo yang begitu kuat. Tampaknya selama ribuan tahun, hanya ada Chang Jian, leluhur lama keluarga Chang. Tetapi sekarang Chang Jian, yang terlahir kembali dari Nirwana, belum mencapai kultivasi seperti itu, jika tidak, dia tidak akan dikalahkan oleh Dugu Jiujian. Dugu Jiujian berpikir dalam hatinya, tetapi dia memiliki keinginan untuk menjadi seorang master. Ye Chen menganggap adegan ini sebagai sebuah episode. Dia juga berpikir bahwa wanita Ziyue tidak terlalu cantik. Lebih baik memberinya pelajaran sekarang. Dia tidak tahu kapan harus menghemat waktu. Dia tidak tahu bagaimana cara mati di dunia bawah. Tuan, siapa lagi yang dibutuhkan? Ye Chen bertanya dengan sedikit bingung. Alih-alih menjawab, si pemenggal kepala melirik Ye Chen, Dao Yi, dan Yin Qingyang, dan jawabannya menjadi jelas, tak perlu dikatakan, mereka semua mengetahuinya. Dao Yi dan Yin Qingyang, yang tersapu oleh mata dewa pemenggalan, tertegun sejenak. Mereka tidak berani meremehkan pria parubaya itu setelah melihat cara mengerikan memenggal kepala dewa. Kalian bertiga memiliki pencapaian yang mendalam di jalan,
dan paling dekat dengan jalan surga. Yin Qing yang lahir untuk Tao. Meskipun kalian telah bekerja keras lusa, kalian memiliki keberuntungan terbaik. Prestasi Tao Yi di jalan itu sebanding. Kalian dapat bergandengan tangan dengan agama Buddha dan agama Buddha. Dia menjelaskan. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Dao Yi. Dia tidak meremehkan Tao kecil dengan jubah Tao lusuh sejak awal. Dia hanya berpikir bahwa Dao Yi lebih kuat dari yang dia bayangkan. Kalau begitu, mari kita lakukan sekarang. Ye Chen tidak ingin bermimpi panjang. Dia membuka gerbang hantu lebih awal, dan hatinya tenang. Pemenggal kepala itu mengangguk sedikit, lalu berkata kepada Mahagaye, "Yang mulia Mahagaye, silakan lakukan." Amitabha. Mahagaye melangkah maju dan melafalkan nama Buddha dengan kedua tangannya. Ye Chen, Mahagaye, Yin Qing Yang, dan Dao Yi berjalan berdampingan. Ketika mereka tiba di gerbang hantu, mereka semua tampak bermartabat dan tegang. Ini bukan masalah sepele. Bisakah kita ceroboh? Ketika kalian bergandengan tangan, kalian akan menampilkan Dharma Tao kalian yang paling kuat untuk pertama kalinya. Yang mulia Mahagaye, kalian pukul gerbang hantu dengan segel Buddha, dan hilangkan kekuatan gerbang hantu dengan kekuatan Buddha. Dewa pemenggal kepala sedang membimbing. Dalam sekejap, keempat anak buah Ye Chen bertindak tegas. Tangan Mahagaye tercetak, dan aliran besar Dharma Buddha melonjak keluar, bersinar terang, yang tampaknya menerangi seluruh dunia. Murid pertama Buddha Sakyamuni itu luar biasa. Di depan alis Mahagaye, ada segel Buddha dengan karakter Qi. Segel ini langsung keluar dari alis dan diperbesar dengan cepat. Cahaya Buddha emas bersinar, yang tak tertandingi. Segel Buddha langsung menuju gerbang hantu, dan suara, bang, menghantam gerbang neraka, dan gerbang neraka bergetar. Pada saat ini, sisi lain gerbang hantu tampaknya telah bergerak, dengan kekuatan yang kuat yang bekerja pada gerbang hantu, mencoba menahan kekuatan segel Buddha. Ketika Dewa Pedang melihat waktu yang tepat, seluruh orang itu penuh dengan roh pedang, dengan momentum menyapu ribuan mil. Roh pedang meledak dari alisnya dan langsung membunuh gerbang hantu, dan bergegas melalui celah antara gerbang hantu dan gerbang hantu. Pada saat ini, Ye Chen, Dao Yi, dan Yin Qing yang telah memainkan Dao Fa yang mengerikan. Mereka semua penuh dengan prinsip-prinsip Tao. Mereka semua bertarung dengan sepotong Dao Fa, dan mereka menuju gerbang hantu. Tangan Ye Chen berevolusi, dan kedua tangan itu masing-masing adalah Yin dan Yang, yang mengembangkan diagram-diagram 8 Tai Chi. Ini adalah evolusi dari diagram-diagram 8 Tai Chi artefak. Dia memiliki kedua kaki di diagram-diagram 8 Tai Chi, dan diagram-diagram 8 Tai Chi mengeluarkan serangkaian rune yang kuat. Ye Chen dan diagram-diagram 8 Tai Chi tampaknya terintegrasi bersama. Mereka digabungkan dengan Yin dan Yang dari diagram-diagram 8 Tai Chi, memainkan dua ikan Yin dan Yang, dan langsung bergegas ke jalur gerbang hantu. Serangan itu benar-benar mengerikan. Ikan Yin yang menghantam dua gerbang Gui menguan. Dalam sekejap, kedua ikan Yin yang berenang bersama untuk membentuk diagram-diagram 8 Tai Chi yang besar. Rune yang dikembangkan oleh Ye Chen bergegas dan semuanya tercetak di atasnya. Seluruh tubuh Yin Qing yang tampaknya terintegrasi dengan jalan, dengan napas yang tidak terduga melonjak. Di bawah kakinya, bunga teratai mekar di mana-mana. Seluruh orang berdiri di atas bunga teratai yang besar, dan tangannya berevolusi. Bunga teratai hijau yang tak terhitung jumlahnya bergegas lewat, yaitu 3.000, yang sesuai dengan 3.000 jalan. Tangan Tao Yi terus berevolusi dan menyegel. Dalam evolusi angka Tianyan, 49 rune telah meledak, dan setiap rune telah berubah menjadi kekuatan yang mengejutkan dan menghantam gerbang hantu. Semua kekuatan kuat di tiga aliran gerbang menyerang, dan gerbang neraka berguncang. Dengan bantuan pemenggalan dewa, pihak lain tampaknya telah tertahan, tidak dapat memperhitungkan situasi gerbang hantu secara menyeluruh. Di antara kedua tangan si pemenggal, roh pedang itu melesat masuk ke celah gerbang hantu. Terdengar suara keras di celah gerbang hantu, dan napas pun keluar dari celah kecil itu. Kekuatan tiga gerbang dan ajaran Buddha adalah yang terkuat, dan prasasti agung Buddha terus-menerus mendorong gerbang hantu, dan celah di antara keduanya semakin membesar. Mata Ye Chen menunjukkan kegembiraan, dan semua orang yang hadir terkejut. Mereka benar-benar berhasil, dan mereka semua menunggunya. Namun, setelah celah itu terbuka sedikit, tampaknya terhalang lagi.
Dewa Pemenggalan menyipitkan matanya dan bersenandung dingin, Yang Mulia Mahagaye, prasasti Buddha dan Taoisme Ye Chen Anda terintegrasi bersama untuk memusatkan kekuatan. Saat dia berbicara, dia melangkah maju, dan roh pedang yang agung itu meraung dan langsung menuju ujung lain gerbang hantu. Ye Chen, yang mendengar mitos Pemenggalan, terkejut. Apakah ajaran Buddha menyatu dengan Taoisme? Apakah ini mungkin? Meskipun hatinya tidak tahu apa-apa, Ye Chen hanya bisa melakukannya karena dia sudah mengatakannya. Dia menatap Mahagaye, dan Mahagaye menatapnya. Mereka saling menatap dan mengerti. Setelah itu, ketiga orang Ye Chen saling berkomunikasi dengan mata mereka, dan mereka segera melakukan perpaduan Taoisme dan Buddhisme. Dua metode yang berbeda mulai saling tumpang tindih dan berkonsentrasi untuk menyerang gerbang hantu. Baik Taoisme maupun Buddhisme memiliki tujuan yang sama dengan cara yang berbeda. Secara alami, tidak akan ada konflik. Dia menjelaskan sambil melancarkan serangan yang mengerikan. Beberapa orang Ye Chen juga mengerti, dan setelah perpaduan Buddhisme dan Taoisme, keempat kekuatan yang tersebar benar-benar menjadi lebih menakutkan, dan gerbang hantu perlahan-lahan didorong ke atas lagi. Beberapa orang Ye Chen melihat ini, juga tidak mengabaikan, terus berusaha sekuat tenaga untuk memainkan cara yang menakutkan, memberkati kekuatan itu, membuat celah antara gerbang hantu yang awalnya lebih lebar. Orang-orang melihat gerbang perlahan terbuka, dapat menampung tubuh seseorang, lega untuk waktu yang lama. Ye Chen juga sedikit lega, namun, pada saat ini, kekuatan yang sangat mengerikan melintasi gerbang hantu menyapu, menghantam gerbang, kata, Yin, dan, Ye Chen, semua metode Tao hancur. Perubahan mendadak membuat pintu hantu yang terbuka perlahan ini tidak hanya menghentikan gerakan, tetapi juga hampir tertutup lagi. Ye Chen, Yin Qingyang, Dao Yi dan Mahagaye semuanya terkejut, dan mereka merasa terpengaruh. Namun, mereka semua memperkuat kekuatan mereka lagi dan menyelesaikan gerbang hantu. Kamu tidak dapat membuat pintu hantu tertutup lagi, atau akan lebih sulit untuk membukanya lagi, katanya. Kata, pemenggal itu mengambil langkah lain, seluruh orang itu sepenuhnya berubah menjadi pedang, dan memotongnya ke arah gerbang hantu. Cahaya pedang yang mengerikan menyapu dan tidak bisa melihat apa-apa, tetapi itu membuat mata jenius pedang Dugu Jiujian melonjak. Jelas, ada dukungan lain dari gerbang hantu. Baru saja, kekuatan yang kuat ini pasti merupakan serangan teroris dari dukungan dunia bawah. Di sisi lain, hanya dengan memenggal kepala dewa, satu orang mungkin tidak dapat sepenuhnya mengendalikan yang kuat di dunia bawah. Siapa yang tahu bahwa ada beberapa kekuatan kuat di dunia bawah? Ye Chen berempat semuanya telah mengerahkan seluruh tenaga mereka, tidak ada yang tersisa di jalan, dan pada saat ini, tripod penjara kota seperti dewa berdengung dan bergetar, mengeluarkan cahaya hitam yang menyilaukan. Ye Chen tiba-tiba teringat sesuatu, segera mendesak tripod penjara kota dewa siang untuk menghantam gerbang hantu. Ledakan. Setelah gerbang hantu dihantam oleh tripod penjara kota seperti dewa, ia bergetar hebat, tetapi tidak ada kerusakan. Gerbang ini adalah harta paling berharga di dunia bawah. Apakah dapat dihancurkan sesuka hati? Kemudian, Ye Chen menutup gerbang hantu untuk dibombardir lagi. Ia mendorong tripod penjara kota seperti dewa agar tersangkut di celah. Dengan cara ini, bahkan jika ada serangan dunia bawah yang kuat, ia dapat menahannya. Selain itu, Ye Chen sengaja mengarahkan tripod penjara kota dewa siang ke dunia bawah, dan juga ingin mengandalkan tripod penjara kota dewa siang untuk menahan kekuatan yang kuat di dunia bawah. Ledakan. Tanpa diduga, orang-orang kuat di dunia bawah membombardir gerbang hantu lagi, dan bergegas keluar dari gerbang-gerbang dengan kekuatan teror lainnya. Keempat orang Ye Chen telah mengubah wajah mereka dengan sangat drastis. Kekuatan itu langsung menyerbu ke arah mereka, dan mereka segera mundur. Namun untungnya, ketika kekuatan itu meraung melewati gerbang hantu, Tuhan seperti tripod penjara kota, memancarkan cahaya hitam panas, menutupi seluruh gerbang, dan memblokir sebagian besar kekuatan. Gerbang hantu bergetar, tetapi karena Tuhan seperti kartu ding penjara kota di mana, jadi gerbang hantu juga tidak bergerak sen. Dewa bagaikan tripod penjara di kota. Terdengar teriakan kaget di gerbang. Suara itu penuh kengerian dan ketakutan. Tampaknya Tuhan memiliki rasa takut yang tak tertahankan terhadap Tuhan bagaikan tripod penjara. Dewa bagaikan tripod penjara kota telah rusak,
tanpa kekuatan masa lalu, sekarang tidak dapat menungguku, jangan takut. Suara lain terdengar dingin. Tetapi, itu sudah memiliki tanda-tanda akan pecahnya segel. Jika benar-benar berhasil dan telah dikembalikan ke tripod penjara kota Sensiang, bagaimana kita harus berdiri dalam tim? Raja dunia bawah tidak akan membiarkan hal-hal seperti itu terjadi. Kita harus menutup gerbang hari ini. Jika tidak, Raja akan menyalahkannya dan kita tidak mampu menanggungnya. Di sisi lain gerbang, ada beberapa kata yang tidak dapat didengar dengan jelas. Meskipun mereka tidak tahu harus berkata apa, mereka dapat mendengarnya. Setidaknya ada 3 orang di seberang sudut. Tergantung pada pemimpin para dewa, saya khawatir itu tidak akan baik. Untungnya, dewa seperti kartu ding penjara kota di gerbang-gerbang hantu. Kalau tidak, gerbang hantu harus ditutup lagi. Warna Ye Chen adalah cara utama. Sekarang kita tidak punya cara lain selain menunggu dukungan yang kuat dari pihak rakyat. Yin Qingyang menggelengkan kepalanya, yang tidak lagi bisa mereka campur tangan. Kamu tidak akan berpikir untuk menutup gerbang dan menghentikan orang-orang kita memasuki dunia bawah. Pada saat ini, seorang wanita tua dengan tongkat persik muncul, dia mendengus, dan dia memegang tangannya tanpa ragu-ragu. Wanita tua ini adalah seorang ayah yang belum lahir di tanah suci Yaoqi selama hampir 2 atau 3 ribu tahun. Dia telah membuat tongkat persik di tangannya dengan akar pohon persik, yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Wanita tua itu kuat, dan dia menembak seperti badai besar, dan pergi ke gerbang. Kita berada di gerbang. Siapapun yang berani menghentikan dan membunuh tidak dapat dimaafkan. Kemudian, minuman dingin lainnya datang. Lelaki tua yang kuat itu muncul. Meskipun dia sudah tua, dia masih sangat besar, seperti gunung. Sungguh suatu penghormatan melihat lelaki tua yang tangguh itu. Ini adalah leluhur dari tanah suci 10.000 tahun pertama mereka. Dia belum melihatnya, tetapi dia telah mendengar tentang potretnya. Leluhur tua ini tidak bisa, dan kekuatannya akan segera mencapai tingkat yang hebat. Dia pasti orang yang berdiri di atas. Setelah mundur, dia tidak lagi dilahirkan. Saya tidak menyangka seorang abadi yang mulia dan tua seperti itu akan dikirim ke tanah suci pada awal 10.000 tahun. Lelaki tua yang garang itu, seolah-olah memiliki kekuatan yang liar, menerjang keluar, dan kekuatannya sangat kuat. Yan Shaoteng dan Gong Sun yang terkenal dalam seni bela diri memberitahu apa kekuatan yang sebenarnya. Sihir paling kuat dari tanah suci Wanchu adalah menghancurkan 10.000 dharma dengan satu napas. Leluhur tua itu memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang menghancurkan 10.000 dharma dengan satu napas. Jika Anda mengambil tindakan apapun, langit akan hancur dan neraka akan bergemuruh. Setidaknya ada 3 orang kuat di sisi lain, dan ada juga 3 orang kuat di sisi Teran. Setelah wanita tua dari tanah suci Yaoqi dan lelaki tua pemberani dari tanah suci Wanchu, tekanan untuk membunuh dewa jauh lebih ringan, dan serangan ganas dari pihak lain secara bertahap ditekan. Kalau begitu, dorong saja neraka itu keluar dari jalan dan singkirkan orang-orang yang tidak memiliki mata di sisi lain. Biarkan dunia bawah melihat bahwa orang-orang kita tidak mudah terprovokasi. Ngomong-ngomong, bantu orang-orang muda ini membersihkan jalan. Seorang lelaki tua yang kuat memegang palu besar ini muncul, dengan kekuatan yang kuat bertahan di sekujur tubuhnya. Melihat ini, mata Dugu Jiujian bergerak. Dia adalah seorang pendekar pedang dari keluarga Dugu, dan dia juga leluhur dari keluarga Dugu. 9 pedang di punggungnya semuanya disempurnakan oleh leluhur tua ini. Meskipun leluhur tua itu ahli dalam membuat pedang, dia tidak menggunakan pedang, tetapi menggunakan palu. Palu itu digunakan untuk menempa bahan logam untuk pembuatan pedang. Palu itu tidak sederhana, kecuali untuk bahan abadi yang tidak dapat digoyang, bahan lain dapat diketuk. Orang tua itu juga lebih mendominasi, begitu dia muncul, dia mengucapkan kata-kata seperti itu, dan kemudian palu di tangannya tiba-tiba terangkat dan menghantamnya ke arah gerbang hantu. Palu, yang menempa harta karun yang tak terhitung jumlahnya, menghantam gerbang hantu, yang mengejutkan dan membukanya selama beberapa menit. Setelah lelaki tua dari keluarga Dugu itu mengambil tindakan, ada 3 orang tua di sisi Teran. Ketiga tetua ini masing-masing berasal dari Tanah Suci Sanxing, Tanah Suci Zixia dan Tanah Suci Yao Guang. Orang tua di Tanah Suci Sanxing tidak lain adalah, dia benar-benar guru Ye Chen.
Tanah suci Zixia datang ke tanah suci Zixia dengan janggut panjang dan jubah ungu. Dia memiliki rasa keabadian. Dia membawa 7 pedang di belakangnya. Meskipun dia sudah tua, darahnya masih kuat. Ketika dia melihat lelaki tua dengan 7 pedang di punggungnya, dia terkejut. Ini adalah salah satu dari 7 generasi Yao Guang di tanah suci Yao Guang. Pada saat itu, dia adalah satu-satunya yang tersisa di 7 pedang pada saat itu, jadi 6 dari 7 pedang di belakangnya adalah milik mendiang saudara-saudara yang berjuang berdampingan. 3 generasi terakhir Yao Guang masih memiliki 1 generasi lebih awal dari 7 generasi Yao Guang yang jatuh di Xianyu sebelumnya. Anda dapat membayangkan berapa lama Yao Guang ini hidup. Setelah ketiga lelaki tua itu datang, mereka langsung bergabung dalam pertempuran. Ketujuh lelaki itu melaju tepat waktu dan langsung datang ke gerbang hantu untuk mendorong gerbang hantu maju dengan cara yang kuat. Orang-orang kuat di arah yang berlawanan dari gerbang hantu tidak dapat goyah sama sekali. Mereka tidak dapat menahan tren ini. Gerbang-gerbang hantu terbuka perlahan, dan itu seperti menerobos bambu. Ye Chen mengambil kesempatan untuk menyingkirkan tripod penjara kota Gajah Dewa. Harta karun ini adalah dasar baginya untuk memasuki dunia bawah. Minggir, tutup pintunya. Di seberang gerbang neraka, seorang pria kuat di dunia bawah minum banyak. Mau pergi sekarang? Apakah kamu pikir kami sampah? Di awal Wanchu, pria agung di tanah suci Wanchu sangat tirani dan langsung menyerbu ke celah Guimen. 6 pria kuat lainnya menyerbu ke dunia bawah tanpa ragu-ragu. Mereka tidak akan pernah melepaskan orang-orang kuat di dunia bawah yang berlawanan. Mereka harus membersihkannya. Kalau tidak, Ye Chen dan yang lainnya akan memasuki dunia bawah, dan mereka tidak akan dimusnahkan. Gerbang hantu terbuka sepenuhnya, dan terjadilah pertarungan yang mengguncang bumi dan teriakan melengking. Pada saat ini, terdengar lolongan tangisan dan lolongan, yang terdengar dari jauh hingga dekat, dan akhirnya memekakkan telinga. Gangster yang tak terhitung jumlahnya di antara Ye Chen dan yang lainnya bergegas keluar dari celah gerbang hantu. Beberapa dari hantu-hantu ini menangis, beberapa ganas dan mengaum, beberapa adalah roh jahat, dan beberapa adalah roh yang tidak adil. Singkatnya, kemunculan hantu-hantu yang padat itu benar-benar mengejutkan Ye Chen dan yang lainnya. Begitu banyak hantu yang jumlahnya tidak dapat dihitung dalam puluhan ribu. Mengerikan. Setelah hantu-hantu ini bergegas keluar dari gerbang hantu, mereka menyebar ke segala arah, dan beberapa roh jahat langsung menyerbu Ye Chen dan yang lainnya. Mencari kematian, Yan Shaoteng mendengus dan menyapu tombaknya. Hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Hantu-hantu ini memang mencari kematian. Bahkan jika mereka menghancurkan yang tak terhitung jumlahnya sekaligus, mereka masih menyerbu mereka seperti orang gila, tanpa takut hidup dan mati. Hantu itu sangat tidak takut sehingga pasti telah dimanipulasi. Ye Chen mengerutkan kening. Dia menawarkan kuali penjara kota Gajah Dewa. Cahaya hitam dipancarkan dari mulut tripod. Ketika hantu-hantu itu menyentuh cahaya hitam, mereka menghilang. Setelah hantu lain menyerang, Ye Chen dan yang lainnya tidak memiliki tekanan apapun, sambil membunuh hantu yang menyerang, pada saat yang sama dengan cepat berjalan menuju gerbang hantu. Bagaimana mungkin hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari gerbang hantu itu dapat mengancam Ye Chen dan yang lainnya? Kemanapun Ye Chen dan orang-orang ini pergi, semua hantu yang datang kepadanya telah dihajar habis-habisan. Ye Chen dan yang lainnya bergegas masuk ke celah gerbang hantu, dan mereka telah memasuki celah gerbang hantu. Tiba-tiba, sebuah gerbang kota yang besar muncul. Gerbang kota itu penuh dengan suasana kuno dan misterius. Gerbang kota dan temboknya ditutupi lumut dan semak belukar. Kota itu tampak seperti kota yang terbengkalai, dan sudah lama tidak ada jejak tempat tinggal manusia. Orang-orang sedikit bingung dengan pemandangan ini. Di gerbang kota, tiba-tiba ada dua kata besar, Fengdu. Ini Fengdu. Orang-orang tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya, bagaimana Fengdu bisa menjadi seperti ini? Apakah hantu-hantu itu hanya tinggal di luar celah Guimen dan kota Fengdu karena gerbang kota Fengdu tidak dibuka, jadi mereka bergegas keluar setelah gerbang hantu dibuka? Kata Flying Tiger. Ah, tepat ketika mereka masih bertanya-tanya, sebuah teriakan datang dan menusuk gendang telinga. Kemudian mereka kembali sadar. Melihat ke tempat teriakan itu berasal,
mereka melihat lelaki tua yang kuat itu sedang khawatir memakan palu besar dan memukul kepala seorang lelaki kuat dari dunia bawah dengan palu. Masih ada pertempuran sengit antara lelaki kuat dunia bawah dan beberapa orang tua dari Teran, tetapi itu juga akan segera berakhir. Ada 5 lelaki kuat di dunia bawah. Meskipun mereka kuat, mereka tidak sebaik yang kuat dari pihak Teran. Tentu saja, mereka tidak bisa melawan. Ketika lelaki kuat terakhir dari dunia bawah dibunuh oleh Yao Guang tua yang membawa 7 pedang, seluruh kota Fengdu menjadi sunyi senyap. Ketujuh lelaki kuat itu semua mendatangi Ye Chen dan yang lainnya. Melihat gerbang berlumut, mereka semua terkejut. Mereka semua dapat melihat bahwa kota Fengdu sudah lama tidak dibuka, dan tidak ada yang berkunjung untuk waktu yang lama, dan hampir ditinggalkan. Bagaimana Fengdu menjadi seperti ini? Apakah ini tempat terpenting di dunia bawah? Tanah suci Yaoqi dari wajah wanita tua itu ditutupi dengan kerutan, wajah yang tidak dapat dipercaya berkata. Konon, Hades saat ini tidak begitu mulia untuk bisa duduk di singgasana dunia bawah. Raja Dizang yang dulunya berkuasa di dunia bawah tidak tahu apakah akan hidup atau tidak. Kota Fengdu adalah tempat yang paling dipedulikan Raja Dizang saat itu. Setelah Hades naik tahta, mungkin tempat ini akan kosong. Leluhur tertinggi Tanah Suci Sanxing mengetahui banyak rahasia. Dia mengatakannya saat melihat gerbang yang berbintik-bintik. Sayang sekali Fengdu dulunya sangat makmur, tetapi sekarang menjadi seperti itu. Sayang sekali, ini semua tentang dunia bawah. Tidak ada hubungannya dengan kita. Sudah cukup membiarkan boneka-boneka ini masuk kali ini. Mengenai apakah boneka-boneka ini bisa keluar dari langit dan kembali hidup-hidup, itu adalah ciptaan mereka sendiri. Singkatnya, ini adalah dunia anak muda. Kita tidak bisa ikut campur atau mengganggu mereka saat kita sudah tua. Masuklah. Meskipun lelaki tua pemberani di Tanah Suci Wancu sudah tua, dia penuh darah dan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Suaranya seperti Hong Zong Dalu, cukup heroik. Meskipun para tetua yang hadir menganggap anak-anak dari keluarga mereka sebagai harta mereka, seperti kata pepatah, batu giok tidak dijadikan alat. Jika mereka memberi bantuan secara membabi buta, maka para jenius ini akan dibina untuk mengandalkan hati mereka tanpa rasa takut. Bagaimana mereka bisa melunakkan kemauan mereka? Oleh karena itu, kita harus melepaskannya sepenuhnya. Dengan cara ini, setelah ditempa, itu akan menjadi pedang yang tajam. Jika patah secara tidak sengaja, itu hanya takdir. Tentu saja, beberapa orang tua yang hadir memahami kebenaran ini. Mereka hanya melihat generasi muda dari keluarga mereka sendiri atau murid-murid sekte mereka. Tanpa berkata apa-apa, mereka pergi dengan tenang. Setelah beberapa tetua pergi, Dewa Pemenggalan tidak pergi. Dia ingin memasuki dunia bawah. Gerbang kota yang berkarat itu masih penuh semangat, dan tidak kehilangan semangat tahun itu karena penampilannya. Ingin memasuki Fengdu, Zhao Tianjian menatap Ye Chen dan bertanya. Ye Chen terdiam sejenak dan berkata, karena mereka semua telah datang, kita harus masuk dan melihat-lihat. Orang-orang juga ingin melihat seperti apa ibu kota Feng pada akhirnya. Kelihatannya sangat misterius. Ye Chen pergi ke gerbang kota Fengdu. Gerbang yang berat itu tertutup rapat, dan lumut serta karat menutupi tampilan asli gerbang itu. Dengan tangannya sebagai pedang, dia langsung membelah gerbang kota Fengdu. Cahaya pedang menerobos kekosongan dan membelah gerbang Fengdu. Gerbang Fengdu hancur dengan suara gemuruh. Gerbang kota Fengdu terbuka, angin bertiup dari gerbang kota, ada perasaan suram, yang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Dewa pertama yang terpotong memasuki kota Fengdu, Ye Chen memberi isyarat kepada Harimau Feitian dan yang lainnya untuk memasuki Fengdu. Semua orang melangkah maju, tidak ada rasa takut, hanya harapan. Di kota Fengdu, kecuali Ye Chen dan yang lainnya yang baru saja masuk, tidak ada seorang pun. Hanya ada satu bangunan yang terawat baik di kota Fengdu. Semuanya terawat dengan baik, tetapi tidak ada orang hantu. Hembusan angin menghantam jalan, dan mengangkat debu di tanah, yang bahkan lebih sunyi. Angin itu juga seperti angin yang teduh dan perasaan Yin Shou. Ini benar-benar kota hantu yang sesuai dengan namanya. Tidak ada yang bisa melihatnya. Ada apa? Burung itu melihat sekeliling dan berkata, Amitabha. Mahakaya melafalkan sebuah nama Buddha dengan kedua tangannya dirapatkan dan berkata, kota Fengdu telah ditinggalkan oleh dunia bawah.
Tampaknya sebuah peristiwa besar telah terjadi di sini. Mengapa dunia bawah meninggalkan Fengdu seperti itu dengan dampak yang besar? Orang-orang tidak mengerti. Masalah ini mungkin hanya diketahui oleh beberapa orang kuat abadi dunia bawah dan Hades. Yang lain mungkin tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Dao Yi duduk di atas lembu hijau, dan berkata dengan rumput di mulutnya. Orang-orang berjalan perlahan di tengah perampokan, jalanan yang kosong dari waktu ke waktu bertiup angin, sedikit dingin. Kota Fengdu sangat besar dan tak tertandingi. Ye Chen dan yang lainnya masuk jauh ke dalam kota Fengdu, yang tampak begitu kecil di kota Fengdu. Kuil dunia bawah. Di istana Shenrou, hakim berdiri dengan hormat di depan Hades dengan pena di tangannya, dan berkata, Hades, gerbang neraka telah terbuka. Hades menyipitkan matanya dan tampak sangat dingin. Dia berkata dengan suara rendah, karena kamu sudah masuk, kamu boleh masuk, tetapi jika kamu ingin keluar, itu akan lebih sulit daripada masuk. Hakim Cui Fujun berkata, saat ini, kami telah menghitung waktu kapan bagian ketiga dari daftar dewa akan muncul, tetapi posisinya masih dalam perhitungan, dan ada beberapa kesulitan. Raja dunia bawah dengan dingin bersenandung, tidak peduli berapapun harga yang kamu bayar, kamu harus menghitungnya. Kali ini, tidak ada orang lain yang dapat mengambil bagian ketiga dari daftar dewa dari dunia bawahku. Ya, Cui Fujun mengangguk cepat. Hades memandang Zhong Zhengnan dan berkata, orang-orang yang berurusan dengan dunia manusia akan diserahkan kepadamu untuk ditangani. Terakhir kali dunia iblis terlalu lunak. Jika kamu kehilangan banyak bakat, kamu akan kehilangan daftar dewa. Kali ini, kamu tidak dapat mengulangi kesalahan dunia iblis. Zhong Zhengnan berdiri dengan pedang naga bintang 7 dan berkata dengan hormat, ya. Jika tidak berhasil dengan baik, kamu tidak perlu kembali. Kata-kata Hades dingin. Ini adalah perintah kematian untuk Zhong Zhengnan. Anda dapat mengirim orang dari 10 aula neraka dan 18 tingkat neraka. Hades berhenti sejenak dan melanjutkan. Zhong Zhengnan menerima perintah dan pergi. Raja dunia bawah penuh dengan martabat dan berkata, Ibu Meng, karena orang-orang di dunia telah tiba, hadiah besar yang disiapkan untuk mereka juga akan diberikan kepada mereka. Meng Po membungkuk dan berkata, sudah siap. Saya menunggu perintah Hades. Raja dunia bawah berkata, baiklah, dan mengangguk sedikit. Hakim Cui Fujun berkata, dikatakan bahwa tripod penjara kota Gajah Dewa telah dibawa ke dunia bawah oleh Ye Chen. Tripod penjara kota Shen Xiang. Mulut Hades menunjukkan sedikit seringai, berkata, kalau begitu hancurkan lagi, hancurkan seluruhnya. Di kota Fengdu, Ye Chen dan yang lainnya tiba di sebuah istana besar setelah berkeliling kota. Istana ini sangat tua, tetapi tidak ada penduduknya, tetapi dibandingkan dengan bangunan lain, istana ini masih menonjol. Di Wangfu, ada sebuah plakat di gerbang utama istana besar ini, yang di atasnya tertulis 3 karakter agung. Amitabha, ini adalah istana tempat Raja Tibet pernah tinggal. Begitu Mahagaye melihat kata-kata di plakat itu, dia langsung tahu siapa pemilik istana besar itu. Raja Tibet dulunya adalah penguasa dunia bawah, dan tempat tinggalnya benar-benar luar biasa. Bahkan sekarang tempat itu kosong dan terbengkalai selama bertahun-tahun, tempat itu masih menonjol dari keramaian. Yin Qingyang berkata dengan penuh emosi. Kerumunan berhenti di luar rumah besar di Wang, dan Mahagaye adalah orang pertama yang memasuki rumah besar di Wang. Ye Chen juga penasaran dengan perbedaan tempat tinggal mantan penguasa dunia bawah itu. Setelah membuka gerbang utama dan memasuki rumah besar di Wang, orang-orang menjadi bingung. Meskipun bagian dalam dan luar istana dewa sangat luar biasa, istana itu rusak dan hampir menjadi reruntuhan. Amitabha, Raja Dunia Bawah tidak akan meninggalkan istana dunia bawah. Mahagaye menggenggam tangannya dan berkata dengan penuh penyesalan. Namun, meskipun istana itu adalah reruntuhan, tetapi skalanya juga dapat dilihat. Ketika dia memasuki istana dewa, Ye Chen menemukan bahwa kuali penjara kota Shen Xiang bergetar, dan ada fluktuasi aneh, yang tampaknya di luar kendalinya. Hati Ye Chen terkejut. Mengapa istana dewa kota gajah ini berubah saat ini? Tidak ada perubahan sebelumnya. Bisakah kita mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara istana dewa kota Ding dan istana dewa atau Raja Dizang? Ketika Ye Chen memikirkan hal ini, dia terkejut. Itu mungkin. Kalau tidak, mengapa orang-orang di dunia bawah begitu takut pada kuali penjara seperti dewa?
Ye Chen berjalan ke reruntuhan, dan semakin dia berjalan menuju istana, dia menemukan bahwa kuali penjara kota Sensiang bergetar semakin keras, dan tampaknya bersemangat. Ye Chen mempersembahkan kurban kepada tripod penjara kota Sensiang. Seluruh tripod penjara kota Sensiang memancarkan semburan cahaya hitam dan cahaya terang. Badan tripod terus bergetar, yang tampaknya cukup bersemangat. Ye Chen melihat pemandangan ini, dan hatinya lebih bertekad. Ada hubungan yang hebat antara tripod penjara seperti Dewa dan Raja Tibet. Apakah ini penjara harta karun Raja Tibet? Pikir Ye Chen. Mengapa ada perubahan lain di dalam kuali penjara? Harimau Feitian juga merasakan ada yang tidak beres. Ye Chen tidak mengatakan apa yang diinginkannya dalam hatinya. Dia terus berjalan ke kedalaman bekas istana kekaisaran. Semua istana di istana itu hancur dan menjadi reruntuhan dan bobrok. Kuali penjara kota Sensiang terus berguncang, dan kemudian, seolah-olah di luar kendali Ye Chen, bergegas menuju bagian terdalam istana kekaisaran. Ye Chen mengikutinya dari dekat, dan langsung tiba di reruntuhan istana kekaisaran. Meskipun di sini telah menjadi reruntuhan, tetapi masih bisa melihat gayanya sekali. Di antara reruntuhan, ada patung batu yang hancur. Patung batu itu telah terpotong di bagian pinggang, dan sebagian tubuh bagian atasnya telah jatuh ke dalam reruntuhan, tetapi beberapa bagian telah hancur, setidaknya kepalanya belum lengkap. Di bawah patung itu, ada monster berbentuk singa, yang terlihat ganas. Apakah ini patung batu Raja Tibet di sana? Ye Chen sedikit terkejut, tetapi dia bahkan lebih terkejut lagi bahwa tripod penjara kota Gajah Dewa jatuh langsung di depan patung batu itu, memancarkan cahaya lembut. Ye Chen pergi ke reruntuhan, dan dengan lambaian tangannya yang besar, dia membersihkan reruntuhan yang tidak teratur itu. Dia ingin melihat bentuk kepala batu yang tidak lengkap itu, tetapi kepala itu telah hancur total dan hampir tidak dapat dilihat dengan jelas. Ye Chen merasa sedikit menyesal karena tidak dapat melihat wajah asli penguasa dunia bawah itu. Dia juga bertanya-tanya apakah Raja Dizang masih hidup. Ye Chen melihat tripod penjara kota Sensiang yang sedikit bergetar di depan patung batu itu, dan cahayanya lembut. Itu adalah penegasan yang lengkap bahwa ada hubungan yang sangat besar antara ding penjara Sensiang Zen dan Raja Tibet. Ye Chen menyingkirkan tripod penjara kota Gajah Dewa, agar tidak ditemukan. Meskipun dia tidak takut akan hal itu, dia masih dalam masalah. Lebih baik memiliki lebih dari satu barang. Setelah Ye Chen menyingkirkan tripod penjara kota Gajah Dewa, Fei Tianhu dan orang-orang lainnya juga datang untuk melihat patung batu itu. Mereka semua terkejut melihat patung batu itu, tetapi merasa menyesal karena tidak melihat wajah patung batu itu. Apakah ini patung batu Raja Tibet di sana? Yan Shaoteng akan menjadi senjata raja yang sangat panjang dan rusak di bahunya. Konon tunggangan Raja Tibet adalah binatang dewa, bernama Ditian. Tunggangan ini, yang tampak seperti singa, adalah Ditian itu. Mahagaye berkata sambil melipat tangannya. Harimau terbang itu mendengarkan kata, binatang, lebih peka, tidak marah berkata, binatang dewa apa, yang merupakan varian dari singa. Sungguh luar biasa mendengarkan kekuatan dewa yang sangat besar. Aku tidak tahu apakah aku masih hidup sekarang. Mahagaye tampaknya tidak mendengar kata-kata harimau terbang itu dan berkata dengan tenang. Jika patung-patung batu Raja Dizang telah dihancurkan, bagaimana dia bisa mentolerir patung-patung batunya dihancurkan? Awan ungu terbang dengan suara dingin. Hidup dan mati Raja Dizang tidak ada hubungannya dengan kita. Kali ini kita datang ke dunia bawah untuk mencari bagian ketiga dari daftar dewa. Tidak perlu membuang terlalu banyak waktu di sini. Bulan ungu sekarang telah kembali kepada dewa, dia telah mengembalikan penampilan yang kurang ajar itu, tetapi tidak berani di depan dewa yang memenggal kepala. Setelah mendengar ini, mereka semua merasa bahwa itu masuk akal. Ziyun Fei dan Ziyue tidak tinggal di istana kerajaan. Mereka langsung pergi dan bersiap meninggalkan Feng Du untuk mencari keberadaan Feng Shenbang. Dugu Jiujian, Nangong Yidao, Yan Shaoteng, dan Gongsun Mingu semuanya tidak mau maju bersama. Mereka semua pergi sendiri dan ingin mendapatkan pengalaman yang baik di dunia bawah. Aku juga akan pergi, untuk melihat apakah dunia bawah benar-benar mengerikan. Dao Yi, menunggangi lembu hijau dengan rumput di mulutnya, tertawa sesuka hati. Suara Ang King Niu, seolah menanggapi Dao Yi,
Keempat kukunya perlahan berjalan di atas reruntuhan dan pergi. Kemudian, Sui Yutian, Hu Wutian, dan yang lainnya semuanya pergi satu demi satu. Di istana kerajaan, hanya Ye Chen, Yin Qingyang, Mahagaye, dan Fei Tianhu yang tersisa. Amitabha, aku akan mengangkut orang-orang yang berada di lautan pahit itu. Selamat tinggal. Mahagaye menyatukan kedua tangannya dan meninggalkan istana kerajaan perlahan. Setelah Mahagaye pergi, Yin Qingyang berkata, saya pikir kali ini kita tidak akan semudah itu. Raja dunia bawah tidak seperti 10 klan iblis teratas di kerajaan iblis. Dia pasti akan menggunakan cara guntur untuk mengeluarkan kita, dan tidak akan pernah membiarkan daftar dewa diambil oleh kita. Bahkan jika ada bahaya, kita harus membuat terobosan. Kita tidak bisa mundur sekarang. Kita tidak bisa ditertawakan sampai mati di dunia. Ye Chen bercanda. Yin Qingyang juga tertawa terbahak-bahak, berkata, itu benar. Saya lebih baik mati di sini daripada mati tertawa. Saya akan pergi dulu. Jaga kalian semua. Yin Qingyang berkata dan melangkah pergi. Ye Chen berkata sambil tersenyum, apa rencanamu? Harimau Fei Tian berkata sambil tersenyum, tentu saja, perlu memiliki pengalaman yang baik, atau bagaimana cara menunjukkan kekuatan binatang buas yang dahsyat. Aku tidak tahu seberapa memalukan dan berkuasanya dirimu. Kurasa kekuatanmu tidak cukup untuk membuat orang kuat di dunia bawah menjepitnya dengan 2 jari. Mentian berkata sambil tersenyum. Flying Tiger bersenandung, saat itu, siapa yang dijepit dengan 2 jari tidak pasti. Ye Chen tahu bahwa sejak mereka datang ke dunia bawah, Fei Tianhu, Mantian, dan Zhao Tianjian pasti ingin bepergian sendiri, untuk mencapai tujuan pelatihan. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan pecahan daftar Dewa Angin, akan lebih baik jika bisa merasakan beberapa keterampilan. Kalian semua berhati-hatilah, jangan mencoba untuk menjadi pemberani. Kalian bisa meninggalkan perbukitan hijau tanpa khawatir tentang kayu bakar. Ye Chen memberitahuku. Liu Piaoyue melangkah maju untuk memegang tangan Ye Chen dan berkata, kalian tidak perlu khawatir tentang kami, tetapi kalian harus lebih berhati-hati. Dunia bawah pasti akan fokus pada kalian. Kau suka mengambil risiko. Terkadang kau tahu kau tidak bisa melakukannya. Kali ini di dunia bawah mungkin berbeda dari di dunia iblis. Hades adalah orang yang kejam, dan semua orang di dunia bawah bukanlah orang baik. Kau harus berhati-hati, kata Yao Xi. Ye Chen tersenyum, berkata, aku baru saja datang ke tubuh, bahkan jika hancur juga tidak akan rugi. Ketika Ye Chen mengatakan ini, Liu Piaoxue dan Yao Xi terbangun. Mereka benar-benar khawatir dan bingung. Mereka bahkan menyelesaikan semuanya. Mereka tidak bisa menahan tawa getir. Hal terakhir yang perlu kita khawatirkan di sini adalah Ye Chen, tetapi jika tubuh bocah itu mati, sangat disayangkan bahwa kuali penjara kota Gajah Dewa akan diambil oleh dunia bawah. Harimau Fei Tian berkata dengan penyesalan. Kau harus berhati-hati. Jika kau bisa mengalahkan, kau bisa lari. Ye Chen menegur. Liu Piaoxue, Yao Xi, Fei Tianhu, Yun Fan, Zhao Tianjian, dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Chen, dan meninggalkan istana Diwang satu persatu, lalu berjalan keluar dari kota Fengdu, dan masing-masing berpisah. Ye Chen tinggal sendirian di rumah besar Diwang. Ia mengorbankan tripod penjara kota Shenxiang lagi. Cahaya tripod penjara itu lembut, melayang di udara dan berputar mengelilingi patung batu. Ye Chen berjalan di depan patung batu, yang sangat besar dan tingginya 3 kaki. Bahkan jika patung itu terpotong, ia harus mendongak. Ye Chen berputar mengelilingi patung batu, dan ia menemukan 2 baris karakter besar di belakang patung batu, tidak dapat bergerak seperti bumi, dan meditasi sedalam rahasia. Ye Chen membacanya dengan lembut di mulutnya dan berpikir dalam hatinya. Kemudian ia berkata pada dirinya sendiri, inilah sebabnya nama Raja Tibet berasal. Ye Chen menatap kedua baris karakter itu untuk waktu yang lama sebelum ia menarik kembali pandangannya. Melihat patung batu dari belakang, ia merasakan kekuatan besar patung batu itu, sekalipun patung batu itu, sekalipun hancur, ia tetap mempunyai momentum yang tak terhapuskan. Hati Ye Chen cukup emosional, juga tidak lagi memikirkan apa, penjara kota seperti Dewa Ding menyempit di dalam hati tangannya, dengan lembut membelai penjara kota Gajah Dewa Ding, berkata pada dirinya sendiri, kamu jangan bersemangat, ini jika kamu telah menjadi tuan,
mungkin ada kemungkinan bertemu. Mengatakan, Ye Chen akan menyerahkan penjara kota Gajah Dewa Ding, dan kemudian tanpa nostalgia melangkah keluar dari istana. Setelah meninggalkan Feng Du, Ye Chen berjalan menuju kegelapan yang tak berujung, seolah-olah ini adalah jalan yang tak berujung. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berjalan. Ye Chen hanya merasa bahwa dunia itu gelap dan suram. Itu selalu diselimuti lapisan kabut, membuat orang terengah-engah. Ye Chen terus berjalan. Setelah berjalan lama, ada gelombang panas dingin datang. Itu jelas gelombang panas, tetapi itu membuat orang merasakan dingin. Ye Chen bertanya-tanya dalam hatinya, tempat apa ini? Bagaimana bisa ada gelombang panas, dan panasnya panas, bagaimana Anda bisa merasa begitu suram? Ye Chen terus melangkah maju dengan ragu. Setelah beberapa jam, Ye Chen melihat sebuah pintu besar, yang penuh dengan api. Gelombang panas melonjak dari pintu tersebut. Hati Ye Chen tercengang, apakah ini wilayah api? Ketika Ye Chen perlahan-lahan mendekati pintu, dia tiba-tiba menulis beberapa karakter besar di pintu tersebut, yang membuat Ye Chen gemetar. 18 neraka. Ye Chen berdiri di depan pintu, gelombang panas datang, dan dia tidak bisa menahan keringat. Dia tidak tahu apakah dia berkeringat karena panas atau karena dia menghadapi gerbang neraka ke-18. Meskipun Ye Chen belum pernah ke dunia bawah, itu adalah guntur untuk neraka ke-18 di dunia bawah. Di dunia manusia, banyak orang biasa mengutuk orang lain dengan kata-kata seperti, masuk ke neraka ke-18 setelah kematian. Kita dapat membayangkan betapa mengerikannya 18 tingkat neraka itu. Ye Chen juga memiliki sedikit pemahaman tentang neraka 18 lapisan. Neraka yang disebut 18 lapis secara garis besar dapat dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama adalah 8 neraka, bagian kedua adalah neraka Yuzheng, bagian ketiga adalah neraka dingin ke-8, dan bagian keempat adalah neraka kesepian. Setiap bagian berbeda, dan ada berbagai macam kesengsaraan. Hanya setelah penderitaan, kita dapat memasuki bagian berikutnya dan terus menderita tanpa henti. Bagian pertama dari 18 neraka adalah 8 neraka, yang merupakan yang paling mendasar dan penuh dengan api. Oleh karena itu, ia juga disebut 8 neraka panas. Lapisan paling bawah adalah neraka jurang, yaitu neraka yang tak terbatas. Masing-masing dari 8 neraka panas memiliki 4 gerbang, dan setiap gerbang memiliki 4 neraka kecil, totalnya 128 neraka. Di antara 8 neraka, mereka yang memasuki 18 neraka pertama-tama harus menanggung rasa sakit yang membakar dari 8 neraka. Setelah mengalami 128 neraka kecil, mereka dapat keluar dari 8 neraka. Bagian kedua adalah untuk melakukan perjalanan dan menderita, jadi itu disebut Yuzheng. Bagian ketiga adalah 8 neraka dingin. Di sini sangat dingin. Semua makhluk hidup sering menangis karena kedinginan, dan tubuh mereka membeku untuk berubah warna. Bagian keempat dari neraka yang sepi perlu menanggung kehidupan yang sepi dan tidak manusiawi, sangat menyakitkan. 18 tingkat neraka di dunia manusia sangat mengerikan, yang dapat membuat semua orang takut. Setelah meninggal, hal yang paling dikhawatirkan setiap orang adalah apakah jiwanya akan jatuh ke 18 tingkat neraka, menderita siksaan, dan tidak akan pernah kembali. Secara umum, jika ada pepatah seperti itu di dunia manusia, orang baik akan menjadi orang kaya di akhirat setelah kematiannya, sedangkan orang jahat pasti akan masuk ke 18 neraka setelah kematiannya, dan dia tidak akan dapat hidup melampaui hidupnya setelah menderita. Tentu saja, pendengaran semacam ini hanya untuk orang biasa, dan bagi para pendeta yang dapat terbang ke bumi, ini sensasional. Sebenarnya, orang-orang besar di dunia bawah ini tidak peduli apakah Anda baik atau buruk dalam hidup Anda. Selain itu, bagi seorang pendeta, dia tidak akan datang ke dunia bawah setelah kematiannya. Entah dia akan kehilangan akal sehatnya, atau dia akan meninggalkan jiwa yang tersisa di dunia manusia, dan dia tidak akan datang ke dunia bawah. Ketika Anda datang ke dunia bawah, Anda hanya akan dimangsa oleh hantu-hantu di dunia bawah. Hanya ketika jiwa manusia tidak terkendali setelah kematian, mereka akan datang ke dunia bawah dan menjadi santapan darah atau budak dari orang-orang hantu ini, yaitu, mereka tidak akan pernah bisa berbalik. Ye Chen menghadapi gerbang neraka 18 lantai.
Melihat api di dalamnya, dia tahu bahwa ini adalah 8 neraka dari neraka lantai 18 dan fondasi neraka lantai 18. Itu dapat dianggap sebagai pintu masuk. Ye Chen tersenyum masam dan berkata, aku tidak menyangka bahwa ketika aku pertama kali datang ke dunia bawah, aku akan memasuki neraka lantai 18 terlebih dahulu. Kejahatan apa yang telah aku ciptakan? Dengan itu, seluruh tubuh Ye Chen memerah dengan aura yang kuat. Ada juga api ungu yang membubung di tubuhnya. Dalam sekejap, kulitnya menjadi emas, dan melawan api ungu, dia menjadi emas ungu. Ye Chen siap untuk bertahan, dan tanpa ragu-ragu, dia melangkah ke 8 neraka dari 18 lapisan neraka. Baru saja memasuki 8 neraka, aku merasakan api di 8 neraka itu menjadi ganas dan meraung seperti binatang buas. Ye Chen tidak merasakan sensasi terbakar yang dibawa oleh api yang membara di bawah pertahanan yang kuat, tetapi dia tahu dalam hatinya bahwa itu hanya karena dia memiliki cara yang kuat. Jika jiwa biasa datang ke sini, jika kemauannya tidak cukup kuat, dia tidak akan mampu menanggung siksaan seperti itu dan terbang keluar. Ini adalah area api. Aku tidak tahu apa api itu. Meskipun tidak menimbulkan ancaman bagi Ye Chen tahu bahwa apinya pasti luar biasa. Jika kamu mempraktikkan sihir kitab suci atribut api di sini, kamu bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ketika Ye Chen memikirkan tempat ini, 2 sosok muncul di benaknya. Satu adalah langit tarian api dengan simbol api, dan yang lainnya adalah Zi Yunfei, seorang pemuda yang bermain dengan api di rumah Ziyang. Mungkin akan ada bulan ungu. Mereka semua mempraktikkan sihir kitab suci atribut api, yang benar-benar menarik bagi mereka. Namun, Ye Chen tidak tahu apakah mereka sudah berada di area api, jadi dia tidak memikirkannya lagi. Diameternya bergerak maju. Yang baru saja dimasuki Ye Chen adalah gerbang pertama dari 8 neraka, yang juga disebut neraka pertama. Area api ini tampaknya tidak ada habisnya. Ye Chen telah berjalan cukup lama, tetapi dia belum meninggalkan area api ini. Ada seorang hakim di masing-masing dari 18 neraka. Tentu saja, 18 hakim ini tidak dapat dibandingkan dengan Hakim Agung Cui Fujun. Mereka semua berada di bawah yurisdiksi langsung Cui Fujun. Namun, kekuatan 18 hakim ini sangat kuat, yang sebanding dengan 10 istana Yama. Mereka benar-benar berada di pihak. Selain itu, di 18 tingkat neraka, para hakim di setiap lapisan memiliki hak absolut di neraka di bawah yurisdiksi mereka. Siapapun yang ingin mati akan dihancurkan. Baru saja Tuan Zhong Zhengnan datang ke sini dan berkata bahwa beberapa talenta dari dunia manusia telah datang ke dunia bawah, jadi kita harus lebih memperhatikan mereka. Jika kita datang ke 18 tingkat neraka, kita harus meninggalkan semuanya. Ini adalah perintah dari Hades sendiri. Jika tidak dilakukan dengan baik, kepala kalian, termasuk kepalaku, harus bergerak. Di area api yang tak berujung, ada istana api. Istana api itu seperti api yang menyala-nyala, yang hampir menyatu dengan medan api. Jika bukan karena hantu yang mengenalnya, akan terlalu sulit untuk membedakannya. Dan di istana api ini, masih ada api di mana-mana, yang semuanya tampak dipadatkan oleh api. Di istana, seorang pria parubaya dengan rambut merah duduk malas di singgasana kondensasi api, dengan sosok yang bermartabat, berkata kepada beberapa pejabat hantu di depannya. Yang mulia, jangan khawatir. Selama mereka berani memasuki 18 tingkat neraka, bahkan jika kita tidak mengurus mereka, mereka tidak akan pernah bisa keluar. Sangat mudah untuk menerobos masuk. Seorang pejabat berbibir tajam berkata dengan senyum jahat. Pria berambut merah itu adalah hakim di lantai pertama dari 18 neraka. Dia disebut hantu berambut merah. Hantu berambut merah itu bersenandung, jangan anggap enteng aku. Para jenius itu memiliki kemampuan hebat. Jika sesuatu yang buruk terjadi, tidak seorang pun dari kalian yang bisa menanggungnya. Ya, itu benar. Beberapa pejabat rendahan terdiam. Yang mulia, konon daftar dewa ketiga akan berada di dunia bawah. Kapan itu? Seorang pejabat kecil yang memiliki hubungan baik dengan hantu berambut merah bertanya dengan rasa ingin tahu. Hantu berambut merah itu berkata, hal semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat kita ketahui, dan kita juga tidak boleh bertanggung jawab. Hanya Hades yang dapat mengaturnya.
Kita hanya perlu melakukan tugas kita dengan baik dan membunuh bakat-bakat itu di dunia pribadi. Ya, aku tidak akan membiarkan orang-orang itu lolos. Di mata pejabat rendahan itu, ada cara membunuh yang suram. Kirim lebih banyak orang untuk berpatroli baru-baru ini. Hantu berambut merah memberi perintah, menguap, berbaring di singgasana dan mulai tidur. Ye Chen telah berjalan di medan api yang tak terbatas selama lebih dari 1 jam, dan belum melihat satu sosok pun. Selain api, itu masih api, yang cukup membosankan. Meskipun Ye Chen belum pernah ke neraka lantai 18, dia juga tahu bahwa neraka lantai 18 dikelola oleh beberapa orang, dan ada lebih banyak orang hantu yang tinggal di dalamnya. Tetapi mengapa kita belum melihat orang hantu? Tepat ketika Ye Chen ragu, tiba-tiba seekor harimau besar dengan api yang menyala-nyala di sekujur tubuhnya menyerbu Ye Chen. Harimau itu mengaum, memekakkan telinga dan memiliki napas yang luar biasa. Jantung Ye Chen terkejut, tubuhnya dengan cepat mundur beberapa langkah, membuka sedikit jarak, dan kemudian tanpa takut akan pukulan untuk membunuh. Kekuatan yang ganas tampaknya meniup api di dekatnya. Ia memiliki kekuatan mengerikan yang menyapu keempat sisi. Tinju yang mendominasi bertabrakan dengan harimau ganas itu, dengan api di sekujur tubuhnya. Meskipun harimau ganas itu memiliki napas yang luar biasa, ia tidak mungkin menjadi lawan Ye Chen. Puff! Dalam sekejap, cakar harimau itu meledak dan berubah menjadi api. Tubuh harimau itu terbang keluar dan mengeluarkan raungan marah. Mata Ye Chen menyipit. Kekuatan harimau itu setidaknya telah mencapai tingkat kebugaran. Sungguh mengerikan. Sulit untuk menemukan monster sekuat itu di dunia. Pada saat yang sama, harimau itu meraung. Tiba-tiba, beberapa sosok datang dari area api. Semua orang ini penuh dengan api, memegang garpu baja merah, dan mereka semua ganas. Sekilas, mereka adalah orang-orang jahat di dunia bawah. Teran, begitu orang-orang hantu ini muncul dan melihat Ye Chen, mereka langsung merasa bahwa napas Ye Chen tidak teratur. Mereka semua berteriak ngeri. Ye Chen akhirnya melihat orang-orang hantu itu. Dia tidak memiliki kekhawatiran apapun di dalam hatinya. Sebaliknya, dia merasa bahwa ini sedikit menarik. Kalau tidak, ketika dia sampai di neraka 18 lantai, dia akan berjalan sendiri. Saya tidak tahu seberapa besar area api itu, dan seberapa panjang jalan ini. Sangat membosankan dan sepi untuk berjalan turun sepanjang jalan. Ye Chen menatap beberapa orang hantu dengan senyum di wajahnya. Kekuatan orang-orang hantu ini tidak terlalu kuat. Yang paling kuat adalah gangguan. Mereka merasakan napas Ye Chen, dan mereka tidak berani mundur atau maju. Mereka berada dalam kebuntuan seperti itu. Seberapa besar neraka ini? Bagaimana cara keluar? Tanya Ye Chen. Seorang hantu mendengus, kau ingin keluar setelah memasuki 18 lapisan neraka. Itu mimpi. Jangan bicara padanya. Tinggalkan tempat ini dan beritahu hakim bahwa kita telah membuat prestasi besar kali ini. Kata seorang hantu. Mereka baru saja menerima perintah dari atas. Ketika mereka melihat Teran, mereka harus melaporkannya, dan kemudian mereka akan diberi hadiah. Ketika orang-orang hantu ini memikirkan hal ini, mereka lebih berani. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini. Jika tidak, akan sangat sulit bagi mereka untuk maju di neraka lantai 18. Orang-orang hantu ini semua mengerti bahwa setelah kontak mata, mereka semua cepat melarikan diri. Namun, mulut Ye Chen sedikit terangkat mencibir dan berkata, jika kau ingin pergi, bisakah kau pergi? Itu seperti membunuh orang ke segala arah. Ah! Seorang hantu terkenal berteriak, hanya sekejap mata, hanya satu orang hantu yang patah lengan, memutar wajahnya kesakitan, dan tidak berani melarikan diri. Akhirnya, para hantu yang masih hidup itu ketakutan. Mereka tidak berani bergerak. Setelah lengannya patah, wajahnya berubah menjadi lebih ganas. Ye Chen berjalan ke arah para hantu di depannya dan berkata sambil tersenyum, katakan padaku, bagaimana aku bisa sampai ke neraka tingkat pertama? Sudah kubilang, hakim tidak akan membiarkanku pergi. Hantu itu menggertakkan giginya. Jika kau tidak memberitahuku, aku bisa membunuhmu sekarang. Wajah Ye Chen menjadi dingin. Dia tidak bermaksud untuk bermain-main. Wajah para hantu itu berubah drastis, dan mereka berjuang dalam hati mereka. Jika Ye Chen diberitahu, hantu berambut merah itu tidak akan membiarkannya pergi.
Jika dia tidak memberi tahu Ye Chen akan membunuhnya sekarang. Tidak mudah menjadi hantu. Tepat ketika hantu itu ragu-ragu, harimau api itu meraung di sisi lain, dan langsung menyerbu ke arah hantu itu. Di tempat itu, kepala hantu itu langsung hancur. Mata Ye Chen menjadi dingin. Dia melotot ke arah harimau ganas itu dan berkata, "Dasar kutu busuk, apa kau mencari kematian?" Harimau itu meraung, memprovokasi Ye Chen, lalu lari, langsung masuk ke dalam api dan menghilang. "Bisakah kau lari?" Ye Chen mendengus, dan kekuatan jiwanya langsung melancarkan pengejaran. Meskipun kecepatan harimau itu cepat, mana mungkin dia bisa lebih cepat dari Ye Chen. Namun, Ye Chen tahu bahwa harimau itu benar-benar luar biasa dan penuh dengan spiritualitas. Dia tahu bahwa dia telah membunuh orang-orang hantu, tetapi harimau itu tidak tahu dan melakukan kesalahan besar. Harimau itu tidak melihat Ye Chen mengejarnya, mengira itu untuk menyingkirkan Ye Chen, tetapi tidak menyangka bahwa dialah yang memimpin jalan bagi Ye Chen. Ye Chen Zeng khawatir dia tidak dapat menemukan jalan keluar atau menemukan kediaman Hakim. Sekarang lantai 8 harimau itu memiliki hubungan yang hebat dengan Hakim, yang mungkin adalah tunggangan. Jadi selama kamu mengikuti harimau itu, kamu mungkin menemukan Hakim. Ye Chen tidak jauh atau dekat dengan harimau itu. Singkatnya, harimau itu tidak dapat melihat Ye Chen, tetapi Ye Chen dapat mengetahui setiap gerakan harimau itu. Setelah melacaknya sejenak, harimau itu menghilang. Hati Ye Chen sedikit tertegun, kekuatan jiwanya dengan cepat memindai, sudut mulutnya juga sedikit terangkat, seluruh orang itu langsung datang ke istana api yang hampir menyatu dengan api. Tidak heran itu menghilang. Ada istana di sini. Sungguh menakjubkan. Semuanya terbuat dari api. Itu masalah besar. Ye Chen berdiri di depan istana api dan tersenyum. Ledakan. Ye Chen belum memasuki istana api. Dia mendengar suara keras di dalam istana api. Sepertinya ada sesuatu yang rusak. "Ayo, ikuti hakimku dan bunuh jenius teran itu." Kemudian, mendengar raungan dari istana api. Di istana api, hakim hantu berambut merah melihat harimau yang terluka, dia sangat marah. Ini tunggangan favoritnya. Dia disakiti oleh sebuah keluarga. Tentu saja, dia harus membalas dendam. Ketika hakim berambut merah menaiki harimau yang terluka dan hendak meninggalkan istana api, dia mendengar suara dingin datang dari gerbang istana api. "Saya datang." Ketika suara itu datang, hakim hantu berambut merah menatap pintu dengan cahaya dingin di matanya, dan semua pejabat yang hadir penuh dengan amarah. Ye Chen berjalan perlahan ke istana api. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia melihat ke atas dan ke bawah ke hantu berambut merah yang menunggangi harimau. Hakim berkata dengan wajah muram, "Apakah kamu manusia jenius itu?" "Jenius bukanlah bakat. Hanya bisa dikatakan bahwa ada beberapa bakat. Ada lebih banyak bakat di klan saya. Saya bukan apa-apa." Ye Chen berkata dengan senyum tipis. Hantu berambut merah berkata dengan dingin, "Kau berani sekali. Kau tidak hanya melukai tungganganku, tetapi juga berani menyerbu ke istana api. Apa kau benar-benar mengira ini adalah duniamu? Saat kau sampai di neraka tingkat 18, kau tidak akan bisa pergi." Ye Chen terkekeh dan berkata, "Kau adalah hakim neraka tingkat pertama. Kebetulan saja aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Jika kau menjawab dengan baik, aku tidak akan membunuhmu. Jika kau tidak bekerja sama, kau tidak hanya tidak akan bisa menjadi hakim, tetapi juga akan kehilangan nyawamu." Hakim hantu berambut merah itu tertawa meremehkan dalam senyumnya dan berkata, "Benar-benar tidak tahu malu. Hari ini aku akan melihat seberapa hebatnya dirimu dan berani bermain omong kosong di sini. Kalau begitu kau harus melihatnya." Ye Chen mencibir, tubuhnya langsung bersinar, hukum waktu dan ruang berlari dengan sangat cepat, kecepatannya sangat mengerikan, dan dia menyerbu dengan kekuatan yang kuat. Kekuatan hakim hantu berambut merah tidak lemah, telah mencapai 7 tingkat kebugaran, kekuatan seperti itu bahkan di 10 istana Yama, itu juga dapat diperingkat. Hakim hantu berambut merah berteriak, dan seluruh tubuhnya terbakar. Rambut merahnya tampak terbakar. Dia mengulurkan garpu baja merah di tangannya dan menusuk Ye Chen dengan ganas. Meskipun pukulan ini sederhana, namun sangat kuat. Ye Chen harus dimasukkan ke dalam beberapa lubang. Kekuatan riak besar, yang merupakan pukulan kuat dari batang baja, merupakan pukulan kuat dari seluruh tubuh.
Meskipun pejabat kecil di tempat kejadian juga memiliki kekuatan lingkungan kebugaran, mereka baru berada di tahap awal lingkungan kebugaran, dan mereka tidak dapat menahan gempa susulan dari kekuatan yang begitu mengerikan, dan tubuh mereka semua terbang keluar. Seluruh istana api berguncang, seolah-olah api itu dapat dipadamkan kapan saja. Serangan Ye Chen sangat ganas dan mendominasi. Dia bahkan berbalik dan meledakkan 2 tinju dan 9 tinju sekaligus. Itu adalah kematian yang menghancurkan. Hakim hantu berambut merah itu ketakutan. Garpu baja di tangannya juga berulang kali diputar dan ditusuk. Setiap kali dia bertabrakan dengan Ye Chen, dia bisa merasakan kekuatan Ye Chen yang mengerikan. Ye Chen hanya berada di lingkungan kebugaran tingkat 6. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Hakim berambut merah ini tidak dapat mempercayainya. Serangan Ye Chen semakin ganas, dan tangannya terus berevolusi. Ada aliran rune misterius yang melonjak, dan kekuatannya kembali kuat. Hakim hantu berambut merah mundur berulang kali dan hanya dapat menghindari ujungnya. Namun, kekuatan hakim hantu berambut merah benar-benar bagus. Anda juga luar biasa dalam lingkungan kebugaran tingkat 7. Diperkirakan nilai hakim ini tidak rendah dibandingkan dengan Yama dari 10 istana. Tangan Ye Chen berevolusi menjadi yin dan yang. Satu yin dan satu yang berubah menjadi diagram 8 diagram. Dia menginjak 8 diagram, dan posisi kakinya menginjak adalah posisi mata yin dan yang dalam 8 diagram. Ye Chen memukul dengan kedua tangannya, dan diagram 8 trigram yin dan yang keluar. Kemudian, Ye Chen menghentakkan kakinya, dan 8 diagram di bawah kakinya juga ditembakkan dengan kekuatan yang mengerikan. Dengan suara gemuruh dari hakim hantu berambut merah, gas hantu yang agung meledak keluar, dan api berkumpul di seluruh langit, membentuk seorang pemadam kebakaran besar di belakangnya. Pemadam kebakaran itu membunuh dengan momentum yang tak tertandingi dengan garpu baja di tangannya. Ledakan. Kedua kekuatan itu saling terkait begitu kuat, jubah Ye Chen berdering, tetapi tubuhnya tetap diam. Tubuh hakim hantu berambut merah itu kembali keluar, dan pemadam kebakaran di belakangnya hancur. Bahkan harimau itu melolong dengan darah di sekujur tubuhnya. Ye Chen mendengus dan berkata, biarkan kamu melihat harta karun lagi, kamu juga dapat dianggap sebagai mata tertutup. Dengan itu, Ye Chen mempersembahkan kurban kepada tripod penjara kota Gajah Dewa dan menggantungnya di atas kepalanya. Cahaya hitam dari dinding penjara kota Gajah Dewa meledak. Mulut tripod diarahkan ke hakim hantu berambut merah, dan cahaya hitam dipancarkan. Sebagai hakim dari 18 tingkat neraka, hakim hantu berambut merah tidak mengenal dinding penjara Gajah Dewa. Selama periode kehancuran besar, tripod penjara Gajah Dewa berada di dunia bawah. Itu adalah simbol ketenaran. Apakah kamu Ye Chen, Teran? Hakim berambut merah itu sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya penuh dengan keheranan. Ye Chen tersenyum, berkata, sepertinya aku cukup terkenal. Cahaya hitam dari kuali penjara kota Sensiang bergegas menuju hantu berambut merah. Warna hantu berambut merah itu berubah drastis dan tubuhnya mengalami kemunduran, jadi dia ingin melarikan diri. Ye Chen mempersembahkan kurban ke kuali penjara kota Gajah Dewa dan menekan hantu berambut merah di masa lalu. Dia berkata dengan suara dingin, kamu tidak bisa pergi kemanapun hari ini. Mulut kuali penjara kota Sensiang diarahkan ke hakim hantu berambut merah. Cahaya hitam melesat keluar dan menutupi seluruh hakim hantu berambut merah. Hakim hantu berambut merah sangat ketakutan dan merasakan kekuatan yang membuatnya tidak dapat mengangkat kepalanya. Ledakan. Ketika kuali penjara kota Sensiang ditekan, hakim dengan hantu berambut merah tidak dapat menahannya. Dia ditekan di kuali penjara kota Sensiang. Namun, Ye Chen tidak membunuhnya, jadi dia berhasil menangkap yang besar. Tentu saja, dia tidak dapat membunuhnya begitu saja. Para pejabat kecil di tempat kejadian melihat bahwa hakim dengan hantu berambut merah ditekan. Wajah mereka berubah drastis, dan mereka terdiam seperti jangkrik. Mereka bahkan tidak berani bergerak. Ye Chen melirik para pejabat ini, yang hampir berlutut dengan tubuh gemetar. Mereka menundukkan kepala satu persatu, dan tidak berani menatap mata Ye Chen. Ye Chen mendengus dingin, lalu duduk di singgasana yang dipadatkan oleh api, dan berkata kepada para pejabat ini, apakah kalian tahu di mana fragmen daftar dewa akan berada di dunia? Para pejabat itu terkejut, lalu semuanya berlutut dan berkata, saya tidak tahu.
Ini rahasia. Kami rendah hati. Bagaimana kami bisa tahu itu? Ye Chen gemetar ketakutan saat melihat para pejabat rendahan ini. Dia mulai berbicara tidak jelas. Mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu benar, dia mendesah tak berdaya, lalu mengarahkan mulut dinding dari penjara gajah dewa ke arah mereka. Cahaya hitam melesat keluar dan menutupi mereka. Kekuatan mengerikan langsung membawa tubuh mereka ke dalam kuali. Jangan! Di dalam kuali terdengar teriakan ketakutan, dan Ye Chen tidak punya belas kasihan. Dia menurunkan kuali penjara kota Senxiang, lalu menatap hakim hantu berambut merah yang terkurung di dalam kuali penjara kota Senxiang, dan berkata sambil tersenyum, apakah sekarang aku akan melepaskan kata-kata itu? Hakim berambut merah itu terkurung dan tidak bisa mengangkat kepalanya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, jangan berpuas diri. Ada orang yang lebih kuat daripada hakim di dunia bawah ini. Bahkan jika kamu keluar dari 8 neraka, ada orang yang lebih kuat yang menunggumu. Kamu harus mati. Petik 2. Sepertinya kamu tidak mau jujur jika kamu tidak menderita sedikit. Ye Chen mendengus dingin, dan cahaya hitam dari tripod penjara kota gajah dewa berkedip-kedip, dan hakim hantu berambut merah berteriak meminta waktu. Hakim hantu berambut merah disiksa oleh kekuatan di dalam kuali penjara kota gajah dewa. Ye Chen masih tersenyum, dan butuh beberapa saat untuk menghilangkan kekuatan ini. Hakim hantu berambut merah itu tampak acak-acakan dan cukup malu. Dia tersentak dan tampak pucat. Dia masih takut dengan siksaan mengerikan yang baru saja dideritanya. Ye Chen dengan senyum yang tidak berbahaya berkata, Hakim bagaimana, sekarang mulutmu keras. Melihat senyum Ye Chen, hakim berambut merah itu memberikan debaran di dalam hatinya. Mereka semua mengatakan bahwa mereka adalah penguasa neraka dan iblis yang ditakuti semua orang. Tetapi pemuda di depannya adalah iblis yang sebenarnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, bahkan jika kamu menyiksaku sampai mati, kamu tetap tidak bisa keluar dari neraka ini. Kamu harus mati. Ye Chen mendengar ini, menggelengkan kepalanya dan mendesah, sepertinya panasnya tidak cukup, kalau begitu aku akan memberimu beberapa hidangan keras. Ye Chen terus mendesak dinding penjara kota Senxiang. Cahaya hitam melesat keluar dari kuali penjara kota Senxiang, saling bersilangan. Setiap sinar cahaya penuh dengan peluang membunuh. Jika tersentuh, akan sangat berbahaya. Hakim hantu berambut merah disapu oleh cahaya hitam, dan ada rasa sakit yang membakar, yang membuatnya memperlihatkan giginya. Dia terus menghindar dan sangat malu. Tidak peduli seberapa cepat dia bersembunyi, dia tidak dapat menghindari begitu banyak cahaya. Hantu berambut merah terus-menerus digosok oleh cahaya, dan ada banyak bekas luka di tubuhnya. Setiap kali, dia menjerit kesakitan dan menyeringai. Ye Chen menatap hakim hantu berambut merah di kuali penjara kota Senxiang. Dia bersenang-senang. Dia berkata sambil tersenyum, bagaimana hidangan ini enak. Apakah masih sesuai dengan seleramu? Hakim berambut merah tidak punya waktu untuk berbicara dengan Ye Chen sekarang. Dia terus-menerus berkedip dan ditutupi dengan bekas luka. Itu bahkan lebih menyedihkan. Setelah beberapa saat, hakim hantu berambut merah sangat lelah sehingga dia tidak bisa berlari. Kemudian dia menyerah sepenuhnya. Dia bahkan berkata, berhenti, berhenti. Cahaya di dalam kuali penjara kota Senxiang menghilang. Ye Chen menatap hakim berambut merah dan berkata sambil tersenyum, sekarang, haruskah kamu jujur? Apakah sulit untuk membantah? Hakim hantu berambut merah itu melambat dan menatap Ye Chen dengan lelah. Sebelumnya, dia merasa bahwa dia adalah iblis jahat, tetapi sekarang di matanya, dia adalah iblis besar, penuh dengan air yang buruk. Apa yang ingin kamu lakukan? Setelah hakim hantu berambut merah itu tenang, dia sadar kembali. Dia tahu bahwa Ye Chen tidak datang untuk menggodanya dengan menyelamatkan hidupnya. Dia pasti memiliki sesuatu untuk membantunya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu tidak bodoh. Apakah kau ingin tahu keberadaan daftar dewa? Aku katakan padamu, aku tidak dapat membantumu. Kecuali Hades dan Hakim Cui Fujun, Zhong Zhengnan dan Meng Po, bahkan 10 istana neraka tidak dapat mengetahuinya. Meskipun Ye Chen tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, dia juga ingin menanyakannya dalam hatinya. Karena hakim hantu berambut merah mengatakannya dalam satu tarikan napas, dia terlalu malas untuk bertanya,
jadi dia berkata, karena kau tidak tahu tentang hal-hal ini, katakan padaku sesuatu yang kau ketahui. Hakim berambut merah menatap Ye Chen dengan ragu dan berkata, apalagi yang ingin kau ketahui? Ye Chen berkata, ada banyak hal yang ingin aku ketahui. Ketika aku datang ke neraka lantai 18, aku pergi ke kota Fengdu. Kota Fengdu telah menjadi kota yang sepi. Mengapa ini? Terlebih lagi, aku ingin tahu apa yang terjadi antara Raja Tibet dan Hades. Ketika Hakim mendengar ini, wajahnya menjadi jelek. Jelas, dia sangat takut akan hal itu. Tampaknya ini adalah topik yang tabu di dunia bawah. Apa masalahnya? Wajah Ye Chen menjadi dingin. Wajah Hakim hantu berambut merah berubah lagi. Mengetahui bahwa Ye Chen mungkin akan menyiksanya lagi, dia dengan cepat berkata, tidak masalah, saya sudah mengatakannya, saya sudah mengatakan semuanya. Luangkan waktumu dan bersikaplah spesifik. Ye Chen berkata dengan puas. Hakim hantu berambut merah itu menjadi tenang dan tampaknya sedang meluruskan pikirannya. Setelah beberapa saat, dia berkata, hal ini harus dimulai sebelum kekecewaan besar. Hal-hal ini juga yang saya dengar dari generasi hakim. Saya belum pernah mengalaminya. Dikatakan bahwa pada zaman kuno sebelum kekecewaan besar, penguasa dunia bawah adalah Raja Dizang. Raja Dizang mengatur dunia bawah dengan tertib, dan dia memperlakukan semua hantu di dunia bawah dengan baik. Dia juga mengadopsi kebijakan untuk menenangkan para hantu yang datang ke dunia bawah. Orang-orang jahat pergi ke 18 tingkat neraka untuk menderita, dan orang-orang baik bereinkarnasi. Hakim hantu berambut merah berbicara perlahan dan terperinci. Pada zaman kuno, dunia bawah bertanggung jawab atas Raja Dunia Bawah. Raja Dunia Bawah bertanggung jawab atas dunia bawah sesuai dengan aturan dan peraturan menurut samsara. Semuanya sangat damai. Namun pada akhir zaman kuno, ada seorang jenius di dunia bawah. Jenius ini lahir, yang membuat seluruh dunia bawah kagum. Pria ini sekarang menjadi Raja Dunia Bawah. Hades asli tidak terkalahkan dan tidak memiliki saingan di antara rekan-rekannya. Bahkan orang-orang hantu di hadapan generasi lama tidak kalah. Dalam kurun waktu singkat ratusan tahun, budidaya Hades berkembang sangat cepat, dan langsung diikuti oleh Raja Tibet. Gagasan Raja Dizang tidak diterima oleh Hades. Hades berpikir bahwa Raja Dizang terlalu baik dan tidak memiliki keberanian. Dia penuh dengan prasangka terhadap hantu-hantu dari dunia manusia, percaya bahwa semua hantu di dunia manusia harus pergi ke neraka dan dihancurkan. Pada saat itu, Raja Dizang tidak menekan keturunan yang sombong ini, tetapi Hades diam-diam berkolusi dengan sebagian besar orang dan membentuk sebuah partai. Dia ingin bersaing dengan Raja Dizang dan ingin mengambil tahta Hades. Pada saat ini, kekacauan dunia dewa memicu pergolakan seluruh 6 alam, dan periode kehancuran besar pun tiba. Setelah kekecewaan besar datang, Raja Hades mengambil kesempatan untuk menyerang Raja Dizang, mengalahkan Raja dan menghancurkan salah satu harta karunnya. Harta karun ini adalah tripod penjara gajah dewa. Raja bumi itu abadi, dan Hades tidak dapat membunuhnya. Oleh karena itu, Raja Hades menyegel Raja Tibet. Adapun di mana segel itu berada, hanya beberapa orang yang mengikutinya memberontak bersama yang dapat mengetahuinya. Mereka adalah para hakim Cui Fujun, Zhong Zhengnan dan Meng Po. Setelah Raja Dizang ditekan dan disegel, Hades memusnahkan semua pendukung kuat Raja Dizang dengan menggunakan besi dan darah. Pada saat itu, dia mengejutkan seluruh dunia bawah. Semua orang diam tentang cara Hades. Raja Dizang ditekan. Siapa lagi di dunia bawah yang merupakan lawan Hades? Oleh karena itu, semua orang menyerah kepada Hades, dan Hades berhasil menjadi pengendali dunia bawah hingga sekarang. Pada saat itu, Hades memerintahkan penghapusan kota Fengdu. Jika ada yang berani memasuki kota Fengdu, dia akan membunuhnya. Oleh karena itu, kota Fengdu tidak ada orang hantu yang berani tinggal, semua pindah. Jadi kota Fengdu sejak saat itu telah menjadi kota kosong, hingga sekarang tidak ada yang berani masuk. Siapa yang berani tidak mematuhi kata-kata Hades? Saya pikir saya sudah hidup terlalu lama. Hakim hantu berambut merah memberitahu Ye Chen semua yang dia ketahui. Setelah mendengar ini, Ye Chen juga terkejut. Di dunia manusia, banyak orang hanya mendengar sedikit kabar angin, dan begitu juga dengan rahasia di sebelah barat, sungguh tidak ada yang tahu. Ternyata semuanya seperti ini. Jadi Raja Tibet belum mati.
Tanya Ye Chen. Hakim hantu berambut merah mengangguk dan berkata, Hades hanya bisa menyegel Raja Abadi Tibet. Bagaimana dengan Gunung Raja Tibet? Tanya Ye Chen. Hakim hantu berambut merah menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu tentang ini. Dikatakan bahwa mendengarkan tidak mati, tetapi melarikan diri. Hades juga mengirim Zhong Zhengnan untuk mengejar dan membunuh. Tidak diketahui apakah ada pembunuhan di belakang. Ye Chen mendengarkan dan mengangguk pelan. Akhirnya dia mengerti masalahnya, tetapi hatinya bingung. Bagaimana mungkin Raja Tibet tidak terbunuh? Karena Hades dapat menekan Raja Tibet, mengapa dia tidak dapat membunuhnya? Apakah kamu memiliki keterampilan khusus? Mengapa Hades tidak dapat membunuhnya? Ye Chen masih penasaran untuk bertanya. Hakim berkata, dikatakan bahwa Raja Tibet itu abadi dan membutuhkan cara khusus untuk membunuhnya. Adapun cara khusus apa itu, tidak diketahui. Singkatnya, dikatakan bahwa Hades telah mencarinya selama bertahun-tahun, dan saya tidak tahu apakah itu telah ditemukan. Hati Ye Chen terkejut, tidak mati, tiba-tiba memiliki kemampuan seperti itu untuk menghubungkan langit. Apakah Raja Tibet menjadi abadi? Bahkan jika itu abadi, itu tidak mungkin abadi. Setelah berpikir sejenak, Ye Chen tidak peduli tentang Raja Dizang lagi. Dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya, saya bertanya kepada Anda, apa kekuatan para hakim di 18 lapisan neraka? Hakim hantu berambut merah berkata, dari 18 tingkat neraka, yang paling kuat dari 8 hakim neraka berada di 8 tingkat lingkungan fisik, dan yang terlemah adalah aku. Kekuatan para hakim di neraka Yuzheng berada di puncak 8 tingkat lingkungan kebugaran, dan kekuatan 8 hakim di 8 neraka dingin berada di sekitar tingkat ke-8 dan ke-9 lingkungan kebugaran, sedangkan kekuatan para hakim di neraka Dugu telah mencapai puncak tingkat ke-9 lingkungan kebugaran. Hakim hantu berambut merah berkata, menatap Ye Chen, lalu berkata, jadi, jika kamu ingin melewati neraka 18 Chen, itu sama sekali tidak mungkin, kecuali kamu telah mencapai alam berlatih kekosongan. Ye Chen mendengus, bagaimana jika aku berhasil melewatinya? Tidak mungkin, kata Hakim, menggelengkan kepalanya dengan tegas. Jangan membuatku tertawa, atau kamu akan membuat peta kematian. Mata Ye Chen sedikit dingin, dan Hakim berambut merah menggigil. Di mana dia berani memainkan trik apapun, dia segera mulai menggambar. Ye Chen berbaring santai di singgasana, dan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, apa gerakan Hades kali ini? Saat dia menggambar peta, Hakim berkata, Hades mengirim Zhong Zhengnan ke lantai 18 neraka. Dia berkata bahwa dia ingin kita memperhatikan tren jenius Terran. Dia tidak bisa membiarkan jenius Terran pergi. Dia harus dibunuh. Setelah mendengar ini, Ye Chen tersenyum dingin dan berkata, Hades benar-benar bukan orang yang berhati lembut. Dibandingkan dengan 10 keluarga iblis teratas di dunia iblis, dia memiliki lebih banyak keberanian untuk membunuh, berani melakukan apa saja, dan tidak takut pada apapun. Selama seruan Ye Chen, Hakim hantu berambut merah telah menggambar peta seluruh dunia bawah dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Ye Chen mengambil peta yang digambar oleh hantu berambut merah dan melihatnya dengan saksama. Dia hanya merasa bahwa wilayah dunia bawah benar-benar luas, seolah-olah tidak terbatas. Dibandingkan dengan dunia manusia, itu sama sekali tidak buruk. Ye Chen melihat dengan jelas bahwa lebih dari 20 tempat penting ditandai pada peta, yang secara kasar dapat diringkas sebagai 10 aula dan 18 negara bagian. Apa itu 10 aula dan 18 negara bagian? Dunia bawah yang luas masing-masing dikelola oleh 10 istana Yama dan Raja Hantu dari 18 negara bagian. Baik itu 10 aula atau 18 negara bagian, wilayahnya sangat luas, dan ada banyak kota di setiap wilayah. Menurut Hakim hantu berambut merah, hanya ada beberapa tempat di dunia bawah yang tidak berada di bawah yurisdiksi 10 kuil dan 18 negara bagian. Yang pertama adalah rumah dunia bawah, yang bukan hanya sebuah kuil, tetapi sebuah kota besar, yang merupakan pusat seluruh dunia bawah. Pada awalnya, pusat dunia bawah bukanlah aula Hades. Sejak Hades mengalahkan Raja Dizang, ia membangun kota besar ini dan memindahkan pusat dunia bawah dari Fengdu ke istana Netherworld, yang menjadi simbol kekuasaannya atas dunia bawah. Selain istana dunia bawah, ada jalan Huangquan di bawah tanggung jawab Mengpol,
neraka 18 lantai yang langsung berada di bawah yurisdiksi Hakim Cui Fujun, dan kastil hantu yang dikelola langsung oleh Zhong Zhengnan. Tempat-tempat ini tidak dikelola oleh 10 aula dan 18 negara bagian. Jalan Huangquan bukanlah jalan biasa, tetapi sebuah area. Jalan Huangquan hanyalah jalan yang harus dilalui semua hantu jika mereka ingin bereinkarnasi. Itu juga salah satu harta paling berharga di dunia bawah. Dulunya di bawah pengelolaan Raja Dizang, Jalan Huangquan diperuntukkan bagi orang-orang yang baru saja meninggal. Jika mereka tidak melewati Jalan Huangquan, mereka tidak akan dapat mencapai Huangquan, apalagi melewati jembatan Naihe dan bereinkarnasi. Akan tetapi, ketika Hades menguasai dunia bawah, tidak ada reinkarnasi sama sekali, dan jalan menuju dunia bawah menjadi hiasan, hanya harta karun. Di daerah ini, Jalan Huangquan tidak hanya harta karun, tetapi juga Huangquan dan jembatan Naihe. Ini adalah bagian dari Liancheng. Hanya setelah melewati Jalan Huangquan dan tiba di Huangquan, Anda dapat menginjakkan kaki di jembatan Naihe, minum Meng Potang, dan kemudian memasuki roda reinkarnasi ke-6. Oleh karena itu, Jalan Huangquan adalah daerah terpenting di dunia bawah. Tentu saja, itu dikelola oleh Meng Po, yang dipercaya oleh Raja Dunia Bawah. Di daerah ini, ada banyak orang hantu yang tinggal di dalamnya. Karena di sini ada 3 harta karun, dan dia sendiri yang mengurusnya, jadi secara alami jauh lebih kuat daripada 10 aula dan 18 negara bagian. Neraka lantai 18 adalah tempat khusus di dunia bawah, yang secara langsung berada di bawah yurisdiksi Hakim Cui Fujun. Jika hantu di dunia bawah melakukan kesalahan besar, mereka akan langsung dikirim ke neraka untuk menerima hukuman yang kejam. Untuk neraka lantai 18, bukan hanya orang-orang di dunia manusia yang takut padanya. Bahkan orang-orang hantu sangat takut padanya. Mereka takut akan dikirim ke neraka lantai 18 setelah melakukan kesalahan. Siapapun yang datang ke 18 tingkat neraka, bahkan jika dia tidak mati, harus melepaskan lapisan kulit. Benteng hantu yang dikelola oleh Zhong Zhengnan juga merupakan area yang luas, yang setara dengan tempat tentara hantu ditempatkan. Zhong Zhengnan bertanggung jawab atas 300.000 tentara hantu. 300.000 tentara hantu ini bukan tentara hantu biasa atau orang hantu, tetapi disempurnakan oleh hantu dari dunia manusia. 300.000 prajurit hantu ini ganas dan jahat. Mereka semua dimurnikan oleh beberapa orang jahat di dunia manusia atau jiwa orang biasa yang memiliki semua keterampilan sebelum kematian mereka. Tentu saja, prajurit hantu di dunia bawah adalah prajurit hantu, tetapi mereka adalah prajurit hantu di dunia bawah. Beberapa biksu yang kuat masih kuat setelah kematian mereka. Jika mereka ditangkap oleh dunia bawah, mereka akan mencoba untuk menangkap dunia bawah dan memurnikannya untuk penggunaan mereka sendiri. Beberapa biksu kuat, dan setelah kematian mereka dikumpulkan oleh dunia bawah dan disempurnakan menjadi mayat kui. Kekuatan tempur mereka jauh lebih baik daripada prajurit hantu dan jenderal hantu yang dimurnikan dengan jiwa mereka. Sama seperti sebelum tubuh iblis Liu disempurnakan menjadi ratu mayat, kekuatannya cukup kuat. Oleh karena itu, kastil hantu juga merupakan tempat penting di dunia bawah. Ada banyak orang kuat di dalamnya, yang merupakan kekuatan tempur yang kuat dari dunia bawah. Tentu saja, tempat-tempat penting ini harus dikelola oleh beberapa pengikut Hades yang terpercaya. Meskipun 10 aula dan 18 prefektur termasuk dalam wilayah dunia bawah, dibandingkan dengan tempat-tempat sebelumnya, tampaknya lebih umum. Setelah Ye Chen memahami distribusi dunia bawah secara terperinci, dia mengangguk sedikit, dan hatinya juga memiliki dasar. Dia mencatat peta itu di dalam hatinya, dan peta itu berubah menjadi debu dalam sekejap. Aku telah melakukan semua yang kau minta. Jangan bunuh aku. Hakim hantu berambut merah itu menatap Ye Chen dengan wajah memohon. Ye Chen tersenyum dingin dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Apakah ada gunanya aku menahanmu? Ketika hakim mendengar ini, dia kecewa. Dia berkata dengan marah, jangan terlalu banyak menggertak orang. Aku sudah mengatakan apa yang ingin kamu ketahui. Apa lagi yang kamu inginkan? Ye Chen berkata sambil tersenyum, bahkan jika aku melepaskanmu sekarang, kamu telah mengkhianati Hades. Apakah kamu pikir kamu tidak akan dibunuh oleh Pluto? Sekarang setelah kita mengambil langkah pertama,
kita harus melakukannya sampai akhir. Mungkin masih ada kesempatan untuk bertahan hidup. Tidak mungkin. Selama berada di dunia bawah, kamu tidak dapat melarikan diri dari tangan Hades. Hantu berambut merah itu sedih dan tampak seperti orang mati. Di mana tidak ada yang mutlak, singkatnya, kamu tidak punya pilihan lain sekarang, dan kamu tidak bisa mati jika kamu ingin mati. Lebih baik jujur dan patuh. Ye Chen tertawa acuh tak acuh dan membunuh hakim berambut merah itu. Hakim itu terdiam. Dia tahu dia tidak bisa menyingkirkannya. Setelah terdiam lama, dia berkata, "Jika aku membantumu, bisakah kamu membiarkanku hidup?" "Tergantung suasana hatiku," Ye Chen berkata sambil tersenyum. Hantu berambut merah itu melihat secercah harapan, yang dapat dianggap sebagai semacam sikap tidak langsung Ye Chen. Itu lebih baik daripada tidak ada harapan sama sekali. Dia menggertakkan giginya, matanya berbinar dengan warna yang tajam, dan berkata, "Baiklah, aku dapat membantumu dengan semua yang ada di dunia bawah." Ye Chen tersenyum puas. Orang-orang seperti hantu berambut merah adalah favoritnya. Orang-orang yang berguna dan takut mati adalah yang terbaik untuk dikendalikan. Jika kamu memberi mereka harapan, kamu dapat membuat mereka bekerja keras. Di dunia bawah ini, meskipun Ye Chen telah memahami sebagian dari polanya, dia masih membutuhkan bantuan dari orang-orang hantu. Hantu berambut merah memiliki kekuatan yang baik dan pasti dapat membantu. Ada kilatan cahaya di alis Ye Chen, dan kekuatan jiwa bergegas menuju alis hantu berambut merah itu. Hantu berambut merah itu tidak dapat menghentikannya. Dia hanya merasakan pusing di benaknya, dan kemudian rasa sakit yang tajam. Butuh beberapa menit baginya untuk pulih. Dia menatap Ye Chen dengan ngeri dan berkata, "Apa yang telah kau lakukan padaku? Mungkin terkadang aku membutuhkanmu untuk maju, tetapi aku takut kau akan berbalik melawanku, jadi aku harus berhati-hati. Aku tidak melakukan apapun. Aku meninggalkan jejak jiwaku dalam keilahianmu. Selama kau memiliki sedikit pikiran pemberontak, kau akan segera menghapus roh aslimu." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Jangan coba-coba. Aku telah mengolah kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa itu tak terhitung kali lebih kuat daripada orang biasa. Karena itu, sebaiknya kau jujur. Jika kau tidak hati-hati, roh akan terkuras, tetapi aku tidak bisa menyalahkanmu." Wajah hantu berambut merah itu sangat suram. Dia tidak menyangka Ye Chen begitu berhati-hati. Dia tidak memberi kesempatan untuk memberontak. Hantu berambut merah itu tidak berani mencoba. Jika Ye Chen berkata itu benar, dia pasti sudah mati. "Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu." Hantu berambut merah itu benar-benar jujur. Jika sebelumnya dia memiliki pikiran seperti itu, sekarang dia tidak akan marah. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Ini yang terbaik, kuharap kita bisa bekerja sama dengan bahagia. Apa yang ingin kau lakukan selanjutnya? Apakah kau ingin meninggalkan lantai 18 neraka atau melanjutkan ke tingkat berikutnya?" Hakim hantu berambut merah itu juga menyerahkan pikirannya kepada pemberontakan dan bertanya, "Bagaimana dengan para hakim neraka kedua?" Ye Chen bertanya dengan ringan. Hakim hantu berambut merah berkata, "Kekuatannya setara denganku. Jika kau ingin berbicara, kau sedikit lebih kuat dariku, dan kau tidak akan bisa kemana-mana." Di antara 8 neraka, Hakim Abi di neraka Abi adalah 8 tingkat keadaan tubuh, dan sisanya juga berada di 7 tingkat. Ye Chen mengangguk sedikit setelah mendengar ini, lalu dengan senyum penuh arti, "Ayo pergi ke neraka lapis kedua untuk 1 giliran. Kemudian, hakim lapis kedua akan diserahkan kepadamu. Aku tidak ingin bergerak, jangan mengecewakanku. Ini adalah ujian untukmu." Hakim berambut merah itu merasa getir di hatinya, dan dia memarahi Ye Chen karena bersikap jahat. Dia meninggalkan tanda jiwanya di benaknya. Dia bahkan memintanya untuk membunuh hakim tingkat kedua. Dengan cara ini, dia sepenuhnya berada di perahu yang sama dengannya. Bahkan tanpa kendali tanda jiwa, dia hanya bisa mengikuti Ye Chen. Meskipun hati hakim itu jernih, dia tidak mengatakannya. Dia hanya mengangguk dan berkata, "Bagus." Ye Chen tahu lebih jelas bahwa hakim hantu berambut merah itu tidak bodoh dan tahu niatnya, tetapi bagaimana dengan mengetahui niatnya? Kita masih harus mengikutinya. Kita tidak bisa mengatakannya. Ye Chen melepaskan hakim hantu berambut merah dari kuali penjara kota Gajah Dewa.
Hakim hantu berambut merah menatap Ye Chen dengan kebencian di wajahnya. Ye Chen tidak peduli, tetapi hanya berkata, ayo pergi. Di lapisan pertama, hantu itu keluar dari istana bersama hantu itu, dan kemudian pergi bersama hantu itu. Dalam perjalanan, Ye Chen membuat perjanjian dengan Hakim hantu berambut merah. Dia memainkan sebuah drama dengan Hakim hantu berambut merah. Tujuan Hakim hantu berambut merah pergi ke lantai 2 adalah untuk memberitahu Hakim lapisan kedua bahwa ada seorang jenius di dunia manusia yang telah pergi ke lapisan kedua, dan dia sedang mengejarnya. Sama sekali tidak ada masalah dengan pernyataan ini. Itu hanya untuk memainkan drama dengan baik. Meskipun saya tidak takut mengungkapkan kebenaran, itu agak merepotkan.